Pada tahun 2017, sebuah visi yang luar biasa ambisius diumumkan kepada dunia. Di sudut barat Laut Arab Saudi yang beriklim sedang, di atas tanah seluas 26.500 km persegi, sebuah masa depan baru akan dibangun. Masa depan ini bernama NEOM, gabungan dari kata Yunani neo atau baru dan huruf M yang berasal dari istilah Arab mustaqbal atau masa depan. Ini bukan sekedar kota, melainkan sebuah janji atas laboratorium hidup yang dirancang untuk mendefinisikan ulang kehidupan perkotaan, bisnis, dan konservasi alam yang sepenuhnya ditenagai oleh energi terbarukan. Proyek ini, yang menjadi permata mahkota visi 2030 Arab Saudi, bertujuan untuk melepaskan kerajaan dari ketergantungan terhadap minyak. Visi tersebut melahirkan 4 komponen utama yang menakjubkan. Yang pertama, The Line. Kota linear sepanjang 170 km terbungkus dalam fasad cermin setinggi 500 meter yang dirancang untuk menampung 9 juta orang tanpa mobil, tanpa jalan, dan tanpa emisi karbon. Semua kebutuhan sehari-hari dijanjikan dapat dijangkau dalam 5 menit berjalan kaki dan juga dengan kereta berkecepatan tinggi yang dapat melintasi kota dari ujung ke ujung dalam 20 menit. Yang kedua, Oksagon, jantung industri neon. Sebuah kota terapung berbentuk segi 8 yang diproyeksikan menjadi struktur terapung terbesar di dunia, yang didedikasikan untuk manufaktur bersih dan teknologi canggih seperti robotika dan AI. Yang ketiga, Trojena, destinasi yang akan menjadi tuan rumah Asia Winter Games 2029, lengkap dengan resor ski luar ruangan, danau air tawar buatan, dan desa ski vertikal. Yang keempat, Sindalah, yaitu gerbang mewah yang menuju Laut Merah, sebuah pulau resor eksklusif yang dirancang untuk komunitas pesiar global, yang menjadi wilayah NEOM pertama yang dibuka untuk pengunjung pada Oktober 2024. Namun seiring berjalannya waktu, narasi utopis ini mulai berbenturan dengan kenyataan yang keras. Kisah NEOM kemudian menjadi wacana dengan angka-angka yang membingungkan. Anggaran awal sebesar 500 miliar dolar yang didanai oleh dana investasi publik atau PIF milik Arab Saudi, kini tampak seperti perkiraan yang terlalu rendah. Laporan-laporan mulai muncul. Mengutip dari audit internal yang bocor, ia menunjukkan bahwa biaya total proyek bisa membengkak hingga angka yang mencengangkan, yaitu 8,8 triliun US dollar. Angka ini lebih dari 25 lipat anggaran tahunan Arab Saudi. Kesulitan menarik investasi asing dalam skala yang dibutuhkan memaksa adanya peninjauan kembali. Akibatnya, ambisi tersebut harus disesuaikan. Pada awal 2024, laporan dari media internasional seperti Bloomberg menyatakan bahwa The Line, yang menjadi proyek andalan yang paling ikonik, telah diperkecil secara drastis. Dari target awal 1,5 juta penduduk di sepanjang 170 km pada tahun 2030, kini targetnya direvisi menjadi kurang dari 300.000 penduduk sepanjang 2,4 km saja. Jadwal penyelesaian keseluruhan proyek pun diperpanjang, dengan beberapa pejabat mengatakan bahwa NEOM bisa memakan waktu kurang lebih 50-100 tahun untuk terwujud sepenuhnya. Di balik angka-angka finansial dan jadwal yang bergeser, terkait hal ini ada kisah yang lebih kelam juga. Tanah yang disebut perawan atau bebas warisan yang disampaikan oleh para pemasar proyek sebenarnya adalah rumah leluhur bagi sekitar 20.000 anggota suku Huwaitat. Penggusuran paksa dimulai pada tahun 2020. Perlawanan disambut dengan kekerasan. Pada April 2020, seorang aktivis suku bernama Abdul Rahim Al-Huwaiti ditembak mati oleh pasukan keamanan setelah memprotes penggusuran di media sosial. Seorang mantan perwira intelijen Saudi mengklaim bahwa perintah untuk memaksa dengan keras telah diberikan untuk membersihkan lahan tersebut. Puluhan anggota suku lainnya ditangkap dan setidaknya 3 orang dijatuhi hukuman mati karena menentang penggusuran. Sebuah tindakan yang dikutuk oleh para ahli di PBB. Kisah ini juga mencakup nasib ratusan ribu pekerja migran yang menjadi tulang punggung konstruksi. Laporan dari organisasi hak asasi manusia dan dokumenter investigatif mengungkapkan kondisi kerja di sana yang sangat eksploitatif, termasuk jam kerja yang dilaporkan mencapai 16 jam sehari, yang mana ini jauh melampaui batas legal. Tuduhan pencurian upah dan kondisi yang tidak aman juga marak, dengan sebuah laporan menyebutkan adanya ribuan kematian pekerja migran di Arab Saudi sejak proyek-proyek visi 2030 dimulai.
Janji keberlanjutan NEOM pun dipertanyakan. Para ahli lingkungan menuduh proyek ini melakukan greenwashing, menggunakan retorika ramah lingkungan untuk menutupi jejak karbon masif dari konstruksi itu sendiri. Fasa cermin The Line yang membentang sepanjang 170 km digambarkan sebagai potensi perangkap maut bagi miliaran burung yang bermigrasi melalui wilayah tersebut setiap tahunnya. Sementara itu, pembangunan resor ski Trojena yang membutuhkan salju buatan di gurun menimbulkan pertanyaan serius tentang konsumsi energi yang sangat besar. Saat ini, kisah NEOM adalah kisah tentang sebuah proyek yang berada di persimpangan jalan. Pembangunan terus berjalan. Dari gambar satelit juga menunjukkan bahwa penggalian besar-besaran sudah dilakukan di area The Line. Pelabuhan Oksagon juga sedang diperluas dan danau buatan Trojena juga mulai terbentuk. Namun, narasi telah bergeser dari sebuah revolusi yang akan segera terjadi menjadi sebuah investasi antar generasi. Kisah NEOM belum berakhir. Ini terus ditulis setiap hari di padang pasir, di ruang dewan, dan dalam kehidupan orang-orang yang terkena dampaknya. Apakah ia akan menjadi cetak biru untuk masa depan yang berkelanjutan seperti yang dijanjikan, atau menjadi sebuah kisah peringatan tentang ambisi yang melampaui kenyataan? Hanya waktu yang akan menjawabnya.